Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 646A07 akan mempresentasikan analisis kinerja dan optimalisasi portofolio investasi jangka pendek di pasar modal Indonesia. Perkenalkan, saya Nisa Putri dengan NIM 64230654. Saya Zarani Alia Putri dengan NIM 64230452. Saya Donita Oktavi dengan NIM 64230746. Saya Nisa Alicia dengan NIM 64230672. Saya Lina Febrianti dengan NIM 64230475. Berikut adalah penjelasan dari kami. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada perkembangan pasar modal Indonesia yang semakin meningkat saat ini. Semakin banyak masyarakat yang tertarik melakukan investasi saham karena dianggap mampu memberikan keuntungan yang besar. Namun investasi saham ya juga memiliki resiko yang tinggi karena harga saham selalu mengalami perubahan atau fluktuatif. Kondisi ekonomi, politik, inflasi, dan sentimen pasar dapat mempengaruhi pergerakan harga saham. Oleh karena itu, investor perlu menerapkan strategi diversifikasi portofolio agar resiko investasi dapat dikurangi. Salah satu metode yang dapat untuk membentuk portofolio optimal adalah metode Markowitz yang dikembangkan oleh Harry Markowitz. Dalam penelitian ini digunakan 5 saham dari sektor berbeda, yaitu pertama BBNI, yang kedua TLKM, yang ketiga ICBD, yang keempat itu ada ADRO, yang kelima ada KLBF, agar dapat menciptakan diversifikasi investasi yang lebih baik. Perumusan masalah dan tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki 4 rumusan masalah utama. Yang pertama itu ada bagaimana tingkat return dan resiko saham BBNI, TLKM, ICBP, dan ADRO. Yang terakhir itu KLBP. Yang kedua itu bagaimana pembentukan portofolio optimal menggunakan metode Markowitz. Yang ketiga itu bagaimana hubungan antara return dan resiko dalam investasi saham. Dan yang keempat itu bagaimana kinerja portofolio jika diukur menggunakan Sharpe ratio, Treynor ratio, dan Jensen alpha. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah menganalisis return dan resiko saham, menentukan portofolio optimal, mengetahui hubungan resiko dan return, dan yang terakhir serta mengevaluasi kinerja portofolio investasi. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi beberapa pihak. Yang pertama itu bagi investor, penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memiliki saham yang membentuk portofolio investasi yang optimal. Bagi akademis, penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan terkait analisis portofolio dan investasi saham. Sedangkan bagi penulis, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman serta investasi resiko saham dan pasar modal Indonesia. Investasi dan pasar modal. Investasi adalah kegiatan menanamkan dana kepada instrumen keuangan dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Instrumen investasi dapat berupa saham, obligasi, deposito, maupun reksadana. Sementara itu, pasar modal memiliki tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang memiliki dana melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang. Di Indonesia, kegiatan pasar modal difasilitasi oleh Bursa Efek Indonesia atau BEI. Pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian karena menjadi sumber pendanaan perusahaan sekaligus sarana investasi masyarakat. Saham dan return saham. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seseorang terhadap suatu perusahaan. Investor yang memiliki saham berhak memperoleh keuntungan berupa dividen atau capital gain. Namun investasi saham juga memiliki risiko tinggi karena harga saham dapat
setiap saham. Return saham adalah keuntungan yang diperoleh investor selama periode tertentu. Semakin tinggi return yang diharapkan, maka semakin besar pula risiko yang kemungkinan akan dihadapi investor. Risiko dan portofolio investasi. Risiko investasi adalah kemungkinan terjadinya perbedaan antara return yang diharapkan dengan return yang diperoleh investor. Risiko saham biasanya diukur menggunakan standar deviasi. Semakin besar nilai standar deviasi, maka semakin tinggi juga risiko saham tersebut. Untuk mengurangi risiko, investor dapat melakukan diversifikasi melalui pembentukan portofolio investasi. Portofolio investasi adalah kombinasi beberapa saham atau aset yang memiliki investor agar risiko dapat ditekankan tanpa mengurangi potensi keuntungan secara signifikan. Teori Markowitz dan kinerja portofolio. Teori Markowitz merupakan teori portofolio yang digunakan untuk membentuk kombinasi saham optimal berdasarkan hubungan antara return dan risiko. Dalam metode ini, investor akan memilih kombinasi saham yang mampu memberikan return tertinggi dengan risiko serendah mungkin. Metode Markowitz mempertimbangkan expect return, variance, covariance, dan korelasi antara saham. Selain itu, kinerja portofolio dievaluasi menggunakan Sharpe ratio, Treynor ratio, dan Jensen alpha agar hasil analisis lebih lengkap. Slide 10. Sharpe ratio dan Treynor ratio. Sharpe ratio digunakan untuk mengukur kelebihan return dibanding total risiko investasi. Semakin tinggi nilai Sharpe ratio, maka semakin baik kinerja portofolio. Sedangkan Treynor ratio digunakan untuk mengukur excess return terhadap risiko sistematis atau beta pasar. Treynor ratio cocok digunakan untuk portofolio yang sudah terdiversifikasi dengan baik. Jensen alpha digunakan untuk mengukur kemampuan portofolio menghasilkan return di atas return pasar berdasarkan risiko sistematis. Jika nilai Jensen alpha positif, maka portofolio dianggap mampu menghasilkan abnormal return dan memiliki kinerja investasi yang baik. Sebaliknya, jika nilai negatif, maka portofolio dianggap kurang optimal. Data harga saham. Penelitian ini menggunakan data harga penutupan saham bulanan periode Januari sampai Desember 2025. Saham yang digunakan berasal dari sektor berbeda, yaitu BNI dari sektor perbankan, TLKM dari telekomunikasi, ICBP dari sektor konsumsi, ADRO dari sektor energi, dan KLBF dari sektor kesehatan. Perbedaan sektor ini bertujuan untuk menciptakan diversifikasi dan mengurangi risiko investasi. Hitungan return saham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap saham memiliki return tingkat yang berbeda. ADRO memiliki return tertinggi karena sektor energi mengalami kenaikan yang cukup besar. BBNI juga memiliki return yang cukup tinggi, sedangkan TLKM, ICBP, dan KLBF cenderung lebih stabil karena berasal dari sektor yang defensif. Return saham BBNI. Expect return saham BBNI itu sebesar 0,89%. Hal ini menunjukkan bahwa saham BBNI mampu memberikan keuntungan yang cukup baik selama periode penelitian. Namun karena berasal dari sektor perbankan, saham ini juga cukup sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi. Return saham TLKM itu Telkom. Expect return saham Telkom ini sebesar 0,61%. Meskipun returnnya tidak terlalu tinggi, saham TLKM cenderung stabil dan memiliki fluktuasi yang lebih rendah dibanding saham lainnya. Ada return saham ICBP. Expect return saham ICBP itu sebesar 0,56%. Saham sektor konsumsi ini cenderung stabil karena kebutuhan konsumsi masyarakat tetap berjalan meskipun kondisi ekonomi berubah. Return saham ADRO. Expect return saham ADRO ini sebesar 1,54% dan menjadi yang tertinggi dibanding saham lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sektor energi memiliki potensi keuntungan yang besar, namun juga memiliki resiko yang tinggi akibat fluktuasi harga komoditas. Return saham KLBF. Expect return saham KLBF ini sebesar 0,79%. Saham KLBF relatif stabil karena berasal dari sektor kesehatan yang cenderung defensif dan dibutuhkan masyarakat dalam berbagai kondisi ekonomi. Perhitungan risiko saham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saham ADRO memiliki risiko tertinggi karena pergerakan harga sahamnya sangat
fluktuatif. Sebaliknya, ICBP memiliki risiko paling rendah sehingga dianggap lebih stabil dibanding saham lainnya. Hal ini menunjukkan hubungan positif antara return dan risiko. Resiko saham BBNI. Resiko saham BBNI sebesar 2,70%. Nilai ini menunjukkan bahwa saham perbankan memiliki tingkat fluktuasi yang cukup tinggi dikarenakan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan suku bunga. Resiko saham TLKM. Resiko saham TLKM sebesar 1,49%. Resiko yang relatif rendah menunjukkan bahwa saham TLKM memiliki pergerakan harga yang lebih tinggi. Resiko saham ADRO. Resiko saham ADRO sebesar 3,89% dan menjadi yang tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa saham sektor energi memiliki tingkat ketidakpastian dan fluktuasi harga yang besar. Resiko saham KLBF. Resiko saham KLBF sebesar 1,56%. Hal ini menunjukkan bahwa saham sektor kesehatan relatif lebih stabil dibanding sektor energi dan perbankan. Analisis hubungan return dan resiko. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan positif antara return dan resiko atau dikenal dengan prinsip high risk, high return. Artinya, saham dengan potensi keuntungan tinggi biasanya juga memiliki resiko yang tinggi. Karena itu, investor harus menyesuaikan pilihan investasi dengan profil resiko masing-masing. Pembentukan portofolio optimal. Portofolio optimal dibentuk menggunakan metode Markowitz dengan mempertimbangkan expected return dan resiko. Bobot investasi yang diperoleh yaitu BBNI sebesar 25%, TLKM sebesar 20%, ICBP sebesar 20%, ADRO sebesar 20%, dan KLBF sebesar 15%. Pembagian ini menunjukkan keseimbangan antara potensi keuntungan dan tingkat risiko investasi. Return portofolio. Hasil perhitungan menunjukkan expected return portofolio sebesar 0,88%. Return ini diperoleh dari kombinasi seluruh saham berdasarkan proporsi investasi masing-masing. Kontribusi return terbesar berasal dari saham ADRO, sedangkan saham lainnya membantu menjaga stabilitas portofolio. Risiko portofolio. Risiko portofolio sebesar 2,14%. Nilai ini lebih rendah dibandingkan risiko saham ADRO secara individu sehingga membuktikan bahwa diversifikasi membantu mengurangi risiko investasi. Dalam metode Markowitz, risiko portofolio dipengaruhi oleh hubungan pergerakan antara saham, kinerja dan Sharpe ratio. Evaluasi kinerja portofolio dilakukan menggunakan Sharpe ratio, Trainor ratio, dan Jensen alpha. Nilai Sharpe ratio sebesar 0,29 menunjukkan bahwa portofolio mampu menghasilkan return di atas tingkat bebas risiko. Artinya, portofolio yang dibentuk sudah cukup efisien untuk investasi jangka pendek. Trainor ratio dan Jensen alpha. Nilai Trainor ratio sebesar 0,56 menunjukkan bahwa portofolio mampu memberikan ekses return yang baik terhadap risiko pasar, sedangkan Jensen alpha sebesar 0,238% menunjukkan bahwa portofolio mampu menghasilkan return di atas return pasar. Hal ini membuktikan bahwa strategi diversifikasi menggunakan metode Markowitz cukup efektif. Analisis keseluruhan. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa portofolio yang dibentuk memiliki kinerja yang baik. Ketiga, metode evaluasi menghasilkan nilai positif sehingga menunjukkan bahwa portofolio mampu memberikan return optimal terhadap risiko investasi. Diversifikasi saham lintas sektor juga berhasil membantu menurunkan risiko tanpa mengurangi potensi keuntungan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan penelitian ini adalah saham ADRO memiliki return dan risiko tertinggi, sedangkan ICBP memiliki risiko paling rendah. Portofolio optimal menghasilkan expected return sebesar 0,88% dengan risiko sebesar 2,14%. Saran dari penelitian ini adalah investor perlu melakukan diversifikasi portofolio dan mempertimbangkan profil risiko sebelum melakukan investasi.